Cepatlah pulang ke rumah, dan lihat apa yang dilakukan istrimu. Apa maksud kakek itu? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kalian merasa, hidup yang terlihat sempurna ternyata menyimpan rahasia yang menunggu untuk terbongkar? Seorang pria muda bernama Jack Adrian, CEO sukses, memiliki segalanya, rumah megah, istri cantik, dan kekayaan berlimpah. Namun di balik senyum bahagia dan rutinitasnya yang tenang, Allah sedang menyiapkan satu ujian besar. Semuanya dimulai ketika seorang kakek pengemis lusuh tiba-tiba menghampirinya dan berkata dengan suara berat, "Cepatlah pulang ke rumah, dan lihat apa yang dilakukan istrimu." Sejak saat itu, hidup Jack tak lagi sama. Apa sebenarnya yang disembunyikan istrinya? Dan siapa sebenarnya sosok kakek pengemis itu? Mari kita dengarkan kisah yang akan membuat hati kita bergetar. Inilah cerita tentang takdir, pengkhianatan, dan janji di bawah cahaya senja. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu datang dengan lembut, membawa cahaya hangat yang menembus tirai putih di rumah besar milik Jack Adrian. Udara segar mengalir masuk lewat jendela yang terbuka sedikit, membawa aroma rumput basah dari taman depan yang baru saja disiram. Burung-burung berkicau di kejauhan, seolah ikut menyapa awal hari yang begitu tenang. Rumah besar itu berdiri megah di lingkungan yang sepi dan tertata rapi. Dindingnya putih bersih, lantainya mengilap, dan di setiap sudutnya tampak sentuhan tangan perempuan yang rapi dan berkelas. Di dapur, pelayan-pelayan rumah sudah sibuk menyiapkan sarapan. Suara panci dan alat makan terdengar samar, berpadu dengan bau kopi yang baru diseduh. Dari lantai atas, langkah kaki terdengar turun perlahan. Jack Adrian, pria berusia 32 tahun dengan postur tegap dan wajah tenang, muncul dengan kemeja putih bersih dan dasi abu gelap yang sudah terpasang sempurna. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya mencerminkan ketenangan seorang pria yang hidupnya serba mapan. Ia berhenti sejenak di depan cermin besar di lorong. Pandangannya terarah pada dirinya sendiri. Hidup ini sudah lebih dari cukup, gumamnya pelan sambil tersenyum kecil. Besok, hari jadi pernikahan pertama. Ia menatap keluar jendela. Cahaya matahari menyentuh taman kecil di depan rumah. Tempat mawar putih yang ditanam istrinya mulai bermekaran. Jack menghela napas panjang, merasa hidupnya benar-benar sempurna. Ia punya rumah yang megah, mobil mewah, perusahaan besar yang ia bangun sendiri, dan seorang istri cantik yang selalu menemaninya dengan lembut, Alisa. Di bawah, Alisa sedang menata meja makan. Rambut panjang hitamnya terurai indah hingga menutupi sebagian punggungnya. Kulitnya halus dan bersih, dipadu dengan gaun rumah berwarna lembut yang membuatnya tampak tenang dan berwibawa. Ia terlihat sibuk memastikan setiap piring dan gelas berada di posisi yang pas. Seorang pelayan menuangkan jus jeruk ke dalam gelas, sementara pelayan lain membawa roti panggang hangat. Saat Jack menuruni tangga, Alisa menoleh dan tersenyum. Senyumnya hangat, membuat suasana rumah yang besar itu terasa hidup. "Pagi, sayang," sapa Alisa lembut. Jack mengangguk sambil membalas senyumnya. "Pagi juga. Kamu terlihat cantik sekali pagi ini." Alisa tertawa kecil. "Kamu memang selalu pandai berkata manis sejak dulu." Jack duduk di kursi ujung meja makan, sementara Alisa duduk di seberangnya. Di atas meja, hidangan tersusun rapi, telur rebus, roti panggang, potongan buah segar, dan secangkir kopi hitam kesukaannya. "Terima kasih, sayang," kata Jack sambil mengambil cangkir. "Sudah seharusnya aku yang berterima kasih," jawab Alisa. "Kau bekerja keras setiap hari." Mereka berbincang ringan di sela sarapan.
tentang tanaman di taman belakang, tentang pelayan baru yang tampak kikuk, bahkan tentang film yang semalam belum sempat mereka selesaikan. Semua berjalan begitu natural, hangat, tanpa satupun nada tinggi. Rumah itu penuh ketenangan, sesuatu yang Jack nikmati setiap hari. Setelah selesai makan, Jack berdiri sambil mengambil jasnya. Alisa ikut berdiri, berjalan di sampingnya sampai ke teras depan. Udara pagi menyambut mereka dengan lembut. "Aku berangkat dulu," ujar Jack. "Baik," jawab Alisa dengan suara halus. "Hati-hati di jalan, ya." Jack mengangguk, lalu mendekat dan mengecup kening istrinya dengan lembut. "Aku selalu hati-hati." Alisa menatapnya dengan senyum kecil. "Kau tak pernah lupa menciumku sebelum berangkat kerja." Jack tersenyum, membuka pintu mobil, dan berkata pelan, "Itu kebiasaanku yang paling kusukai." Mobil hitam mengilap itu perlahan keluar dari garasi. Di kaca spion, Jack masih bisa melihat sosok Alisa berdiri di depan pintu, melambai kecil. Pemandangan itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya, dan entah kenapa, pagi itu terasa lebih damai dari biasanya. Kantor Jack berada di pusat kota. Gedung tinggi berlapis kaca itu memantulkan cahaya matahari pagi yang keemasan. Jack melangkah masuk dengan langkah mantap. Semua karyawan yang berpapasan menyapanya dengan hormat. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang tegas, tapi juga bijaksana dan disegani. Setelah memasuki ruangannya di lantai atas, Jack menaruh tas kerja di atas meja, membuka laptop, dan memeriksa daftar agenda. Matanya berhenti pada tanggal di layar. Besok, ulang tahun pernikahannya yang pertama. Ia tersenyum pelan sambil mengetuk meja dengan ujung jarinya. "Nanti siang," gumamnya pelan. "Aku harus keluar sebentar untuk membeli sesuatu." Rencana itu sudah ia pikirkan sejak semalam. Ia akan membeli kalung cantik untuk Alisa, dan besok ia akan membawa karangan bunga besar saat pulang siang untuk memberi kejutan. Jack ingin membuat hari jadi pertama mereka menjadi momen yang berkesan, sesuatu yang bisa dikenang seumur hidup. Pintu ruangannya diketuk. Sekretaris pribadinya muncul sambil membawa tumpukan dokumen. "Pak Jack, ini laporan dari tim pemasaran. Tanda tangan Bapak dibutuhkan." Jack mengangguk. "Terima kasih. Letakkan saja di meja. Setelah makan siang saya tanda tangan." "Baik, Pak," ucap sang sekretaris sebelum keluar lagi. Jack menatap layar komputer sejenak, lalu menutup laptopnya. Ia mengambil ponselnya, menatap jam, dan tersenyum kecil. "Sudah hampir tengah hari. Waktunya," katanya pelan. Ia mengambil kunci mobil dan berjalan keluar dari ruangannya. Di lobi, beberapa karyawan menunduk hormat saat ia lewat. Jack hanya membalas dengan anggukan sopan. Begitu sampai di parkiran, ia masuk ke mobil dan melajukan kendaraan ke arah pusat kota. Toko perhiasan yang ditujunya terletak di lantai dasar pusat belanja mewah. Lampu di dalam toko terang benderang, memantulkan kilau perhiasan yang tertata di balik kaca bening. Saat Jack masuk, seorang pramuniaga menyambut dengan senyum ramah. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Jack mengangguk kecil. "Saya ingin mencari kalung untuk hadiah ulang tahun pernikahan." "Wah, selamat ya, Pak. Mari, saya tunjukkan beberapa pilihan terbaik kami." Jack berjalan mengikuti pramuniaga. Matanya menyapu barisan kalung dengan desain yang beragam. Beberapa tampak terlalu mencolok, sebagian terlalu sederhana. Namun matanya tertarik pada satu kalung dengan desain berbentuk dua helai bunga yang saling bertaut. Elegan, tidak berlebihan, dan berkilau lembut saat terkena cahaya. "Yang itu," kata Jack pelan. "Pilihan yang indah, Pak," jawab sang pramuniaga. "Ini salah satu desain baru kami. Banyak disukai karena maknanya. Dua kelopak bunga yang tak bisa terpisah." Jack mengangguk puas. Ia tersenyum. "Cocok untuk istri saya. Tolong bungkus rapi, ya." Saat kalung itu dibungkus dan diserahkan kepadanya dalam kotak bludru elegan, Jack merasa lega. Ia sudah membayangkan wajah Alisa saat melihat hadiah itu besok. Senyum tulus yang pasti akan muncul dari wajah wanita yang ia cintai.
Ia menandatangani nota pembayaran dan berjalan keluar dari toko. Namun baru beberapa langkah keluar dari pintu kaca, langkah Jack terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada tatapan yang mengikuti geraknya. Ia berhenti dan menoleh perlahan ke arah kanan. Di seberang koridor, berdiri seorang kakek tua berpakaian lusuh. Rambutnya kusut, wajahnya berkerut, dan matanya menatap Jack dalam-dalam. Tatapan itu tidak seperti orang asing yang ingin meminta uang. Tatapan itu dingin, penuh arti, dan menimbulkan perasaan aneh di dada Jack. Keduanya saling menatap beberapa detik. Jack berusaha tersenyum sopan, namun kakek itu tetap diam. Tidak berkata apapun. Tidak bergerak. Hanya memandang. Jack akhirnya menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Tapi ketika ia sempat menoleh sekali lagi sebelum masuk ke mobil, sosok kakek itu sudah tidak ada. Menghilang begitu saja di antara keramaian pusat belanja. Jack duduk di mobil dan meletakkan tas kecil berisi hadiah di kursi penumpang. Ia sempat menatap kaca spion, merasa sedikit terganggu oleh bayangan wajah kakek tadi. Namun ia menepis pikiran itu cepat-cepat. Mungkin hanya kebetulan, gumamnya. Tidak perlu dipikirkan. Ia menyalakan mesin mobil dan kembali ke kantor. Sepanjang jalan, bayangan kakek lusuh itu sesekali muncul lagi di pikirannya. Namun ia berusaha fokus. Di pikirannya hanya ada satu hal, kejutan besok. Ia ingin melihat senyum bahagia istrinya, tanpa tahu bahwa pertemuan kecil dengan kakek itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat saat Jack tiba di rumah. Alisa menyambutnya di depan pintu seperti biasa. Senyumnya lembut, sikapnya tenang, seolah hari itu berjalan seperti biasa. Mereka makan malam bersama, berbincang ringan, lalu duduk berdua di ruang keluarga menonton acara televisi sebelum akhirnya naik ke kamar. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda buruk. Dan malam itu, sebelum tidur, Jack sempat tersenyum kecil di ranjang. "Besok, aku akan buat kau tersenyum lebih bahagia, sayang," bisiknya dalam hati. Ia tak tahu bahwa hari yang ia kira akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, justru akan menjadi awal dari kisah paling kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi berikutnya datang dengan udara segar dan langit cerah tanpa awan. Sinar matahari memantul di jendela besar ruang makan, menyorot meja kayu panjang yang sudah tertata rapi dengan sarapan. Alisa duduk di ujung meja sambil membaca majalah, sementara dua pembantu sibuk menyiapkan jus dan teh. Saat langkah kaki Jack terdengar menuruni tangga, Alisa menutup majalahnya dan menoleh dengan senyum yang tenang. "Pagi, sayang," sapanya lembut. Jack membalas senyum itu. "Pagi juga. Hari ini kamu terlihat lebih segar dari biasanya." "Karena semalam tidur nyenyak," jawab Alisa pelan sambil menuang teh ke cangkir Jack. "Aku juga ingin menyiapkan sesuatu hari ini, tapi belum tahu apa." Jack terkekeh kecil. "Tidak perlu repot. Cukup senyummu saja sudah cukup membuat hari ini indah." Mereka sarapan seperti biasa, penuh suasana tenang dan harmonis. Tak ada pembicaraan besar, hanya hal-hal ringan yang membuat pagi terasa nyaman. Jack sesekali menatap Alisa, dan dalam hatinya ia semakin yakin, nanti adalah waktu yang tepat untuk kejutan itu. Ia ingin membuat momen ulang tahun pernikahan pertama mereka menjadi hari yang tidak terlupakan. Setelah sarapan, Jack mengenakan jasnya, sementara Alisa mengantarnya sampai ke teras depan seperti biasa. Angin pagi meniup lembut rambut panjangnya yang terurai. Jack menatapnya sejenak, lalu mengecup keningnya penuh sayang. "Jaga diri di rumah, ya?" Alisa mengangguk. "Tentu. Dan kamu juga hati-hati di jalan." Jack melangkah ke mobil, tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh sekali lagi. Senyum Alisa masih sama seperti kemarin, manis, lembut, dan menenangkan. Ia tak tahu, senyum itulah yang nanti akan menghantam hatinya paling dalam. Di kantor, Jack masuk ke ruangannya dengan semangat berbeda. Ia ingin menyelesaikan semua pekerjaan lebih cepat dari biasanya agar bisa pulang siang. Hari ini, ia sudah menyiapkan rencana kecil untuk esok. Ia ingin memastikan semua berjalan sempurna.
Ia duduk di kursinya, membuka laptop, dan mulai menulis catatan kecil di agenda. Nanti siang, beli bunga favorit Alisa. Pulangkan semua staf lebih awal. Berikan kejutan di rumah. Senyumnya mengembang sendiri. Ia membayangkan wajah Alisa yang terkejut melihatnya datang tiba-tiba sambil membawa karangan bunga besar dan hadiah kalung mahal. Ia menepuk-nepuk meja pelan, merasa puas pada ide yang ia siapkan. Waktu berjalan cepat. Menjelang siang, Jack mengambil kunci mobil. "Aku keluar sebentar," katanya pada sekretaris yang lewat. "Baik, Pak. Ada perlu keluar kota?" Jack menggeleng. "Hanya urusan pribadi. Saya akan kembali sebelum jam 3. Ia berjalan cepat ke parkiran. Hari itu langit biru tanpa mendung. Jalanan ramai, tapi hatinya ringan. Mobilnya melaju menuju toko bunga besar di pusat kota. Tempat yang terkenal menjual rangkaian bunga terindah di Jakarta. Di dalam toko, aroma bunga segar langsung memenuhi ruangan. Warna-warni bunga mawar, lili, dan melati tersusun rapi seperti lukisan hidup. Jack mendekati meja kasir, disambut pelayan wanita yang ramah. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin memesan karangan bunga besar, yang paling indah. Untuk seseorang yang sangat istimewa," jawab Jack sambil tersenyum kecil. "Wah, pasti untuk istri, ya?" tanya pelayan itu sambil menulis di nota pemesanan. Jack tertawa pelan. "Ya, ulang tahun pernikahan kami." "Selamat ya, Pak. Kami punya bunga favorit banyak pasangan, kombinasi mawar merah dan putih, simbol cinta dan kesetiaan." "Baik, saya pilih itu," kata Jack. "Tolong buat seindah mungkin." Sambil menunggu, Jack duduk di kursi dekat jendela. Ia memandangi para pegawai yang sibuk merangkai bunga. Tangannya lincah menata warna dan pita. Setiap kelopak yang disusun terasa seperti bagian kecil dari rencana bahagia yang sudah ia susun dengan hati-hati. Ia merasa waktu berjalan lambat, tapi hatinya penuh rasa hangat. Tak lama kemudian, pelayan menghampiri membawa rangkaian besar yang luar biasa indah. Mawar merah muda, putih, dan sedikit hijau dari daun segar tersusun sempurna, dibungkus pita emas lembut. Jack tersenyum puas. "Ini luar biasa," katanya. "Terima kasih. Semoga istri Bapak senang." "Ya," jawab pelayan itu dengan sopan. Jack mengangguk, mengambil bunga besar itu, lalu berjalan ke mobil. Tapi baru saja ia meletakkan bunga di kursi belakang dan duduk di kursi pengemudi, tiba-tiba terdengar tok-tok-tok, ketukan pelan di jendela mobilnya. Jack menoleh cepat. Di luar, berdiri seorang kakek tua berpakaian kumal. Wajahnya tirus, matanya dalam, rambutnya beruban kusut. Jack menatapnya sekilas dan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali wajah itu. Kakek yang sama yang dilihatnya kemarin di depan toko perhiasan. Kakek itu menunduk sedikit, lalu menatap Jack lewat kaca dengan tatapan tajam. Tangan kirinya mengetuk lagi perlahan, dan bibirnya bergerak. Jack membuka jendela setengah, mencoba bersikap sopan. "Ya, Pak, ada apa?" tanyanya. Kakek itu menatap lurus ke arah Jack. Matanya tak berkedip. Suaranya pelan, serak, tapi tegas. "Cepatlah pulang ke rumah, dan lihat apa yang dilakukan istrimu." Jack membeku. Wajahnya langsung berubah. Ia menatap kakek itu, mencoba mencari arti dari kalimatnya. Tapi sebelum sempat bertanya, kakek itu sudah berbalik dan berjalan pergi begitu saja. Langkahnya pelan, tapi mantap. Dalam hitungan detik, ia sudah menghilang di antara deretan mobil yang parkir di pinggir jalan. Jack duduk terpaku. Suara mesin mobil di sekitarnya seperti hilang. Kalimat kakek tadi terus berputar di kepalanya. "Cepatlah pulang ke rumah, dan lihat apa yang dilakukan istrimu." Ia mengerutkan kening, mencoba berpikir rasional. Kakek yang sama, kemarin di toko perhiasan, dan sekarang di sini, bisiknya dalam hati. Jarak antara dua tempat itu terlalu jauh. Tak masuk akal jika orang tua itu bisa muncul lagi hari ini di lokasi berbeda. Tapi tatapan matanya, cara ia berbicara, semuanya terlalu nyata untuk diabaikan.
Jack menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap bunga besar di kursi belakang. "Jangan konyol, Jack," gumamnya. "Kau hanya akan memberi kejutan, bukan mencari masalah." Namun suara itu tetap berputar di pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan musik di mobil. Tapi bahkan melodi lembut itu tak bisa menghapus gema kalimat si kakek dari telinganya. "Cepatlah pulang, dan lihat apa yang dilakukan istrimu." Mobil Jack akhirnya tiba di kawasan rumahnya. Tapi kali ini, ia tidak langsung masuk ke garasi seperti biasanya. Ia justru memarkir mobil di halaman rumah tetangga, beberapa meter dari pagar rumahnya sendiri. Ia ingin membuat kejutan, dan ia tahu suara mesin mobilnya bisa membuat Alisa sadar kalau ia pulang. Ia ingin datang diam-diam, membawa bunga dan hadiah itu, lalu melihat ekspresi istrinya yang bahagia. Jack turun pelan-pelan dari mobil. Ia memegang bunga besar di tangan kirinya, dan kotak hadiah kecil di tangan kanan. Angin siang berhembus lembut, tapi dadanya terasa berat. Entah kenapa, kalimat kakek tua itu kembali terngiang di telinganya, membuat langkahnya sedikit ragu. Namun ia menepisnya. "Sudahlah, aku akan buat dia bahagia." Jack membuka pintu samping rumah dengan kunci cadangan. Ia masuk perlahan. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah pelayan, bahkan suara dari dapur pun tak terdengar. Mungkin mereka sedang di belakang, pikirnya. Ia berjalan pelan di koridor menuju kamarnya. Langkahnya hati-hati, hampir tanpa suara. Ia ingin langsung memberi kejutan di kamar. Tapi baru beberapa langkah dari pintu kamar, tangannya yang hendak meraih gagang pintu tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu. Suara. Pelan. Namun jelas. Suara seorang pria dari dalam kamar. Jack terpaku. Matanya membesar. Suara itu bukan suara televisi. Bukan juga suara radio. Itu suara manusia. Laki-laki. Terdengar dari balik pintu kamar mereka. Jantung Jack berdegup keras. Ia menahan napas. Berdiri diam beberapa detik. Suara itu masih terdengar, bercampur dengan suara perempuan yang ia kenal, suara Alisa. Ia tidak berani membuka pintu. Tangannya bergetar di udara. Lalu perlahan ia turunkan. Wajahnya berubah pucat. Ia mundur beberapa langkah, menatap pintu kamar itu dengan perasaan campur aduk. Suara tawa samar terdengar dari dalam kamar. Jack memejamkan mata, berusaha menenangkan diri, tapi tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia berbalik, melangkah pelan menjauh. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Bunga besar di tangannya terasa berat. Kotak kecil yang berisi kalung terasa dingin di telapak tangan. Ia berjalan perlahan ke pintu depan, keluar tanpa menoleh lagi. Udara siang terasa menyesakkan. Langit tampak lebih kelabu dari sebelumnya. Ia masuk ke mobil tanpa suara, menaruh bunga dan hadiah itu di kursi belakang, lalu menyalakan mesin. Tapi kali ini ia tidak langsung pulang ke kantor. Ia hanya duduk diam di dalam mobil selama beberapa menit. Nafasnya tersengal pelan. Tatapannya kosong. Hatinya seperti pecah berkeping-keping tanpa suara. Beberapa menit kemudian, Jack memutuskan pergi. Ia kembali ke kantornya. Namun wajahnya tidak lagi seperti tadi pagi. Senyum yang biasanya tenang kini hilang. Ia hanya duduk di kursi kerjanya, menatap kosong ke meja tanpa gerak. Tak lama, pikirannya kembali ke suara-suara yang tadi ia dengar dari balik pintu kamar. Ia tahu ia tidak salah dengar. Ia tahu suaranya siapa. Tapi Jack belum mau menerima kenyataan itu. Ia belum siap menghadapi isi dari kata-kata yang masih bergema di telinganya. Dan siang itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jack merasa hari yang cerah bisa berubah menjadi begitu gelap. Hanya karena satu kalimat dari seorang kakek pengemis yang misterius. Udara sore terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari mulai redup, menembus kaca besar ruang kerja Jack dengan warna jingga yang sayu. Ia duduk di kursinya, memandangi layar komputer yang sudah lama tidak bergerak. Di depan meja, secangkir kopi dingin masih penuh, tak tersentuh. Pikirannya berputar. Hatinya kosong. Sejak siang tadi, suara yang ia dengar dari balik pintu kamar itu terus menggema di kepalanya.
Ia tidak bisa melupakan nada suara laki-laki asing itu. Juga tawa lembut Alisa yang menyahut di sela percakapan. Jack memejamkan mata, menahan perasaan yang mulai tak terkendali. Hatinya seperti disayat. Dunia yang semula terasa sempurna, tiba-tiba runtuh dalam hitungan menit. Ia bahkan tidak tahu harus bagaimana memaknai semuanya. Pintu ruangannya diketuk. Sekretaris pribadinya masuk pelan. "Pak Jack, rapat sore dibatalkan. Tim menunggu instruksi untuk besok pagi." Jack membuka mata dan berusaha mengatur nada suaranya. "Tidak usah rapat. Pulangkan saja semua staf. Aku ingin sendiri." "Baik, Pak." Begitu pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Jack menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Wajahnya tampak lelah. Jauh berbeda dari pagi tadi yang penuh semangat. Ia menunduk, menatap jemari tangannya yang menggenggam pena dengan kuat. Sampai akhirnya, ia mengembuskan napas panjang, memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya kembali ke rumah siang tadi. Kilasan itu begitu jelas. Saat Jack berdiri di depan pintu kamarnya. Suara laki-laki asing, berat, dan penuh nada merendahkan. "Suamimu itu sangat bodoh," kata suara itu. "Setahun pernikahan. Tapi dia bahkan tidak tahu apa yang kau sukai. Malah pria lain yang memuaskan istrinya sendiri. Kau pantas dapat lebih dari sekadar suami bodohmu itu." Jack merasakan darahnya berhenti mengalir. Ia tak bisa bergerak. Ia mengenali suara perempuan yang menyahut. "Itu suara Alisa." "Ya," jawab Alisa pelan tapi jelas. "Dia memang bodoh. Tapi dia kaya raya. Aku tidak menyesal menikah dengannya. Aku punya segalanya sejak bersamanya." Hening beberapa detik. Lalu suara laki-laki itu terdengar lagi. "Jadi, kapan rencana kita kau lakukan?" "Malam nanti," jawab Alisa dengan nada pelan, nyaris seperti bisikan. Dan kini, di ruang kerjanya, kalimat itu kembali berulang di kepalanya. Malam nanti. Apa maksud Alisa dengan malam nanti? Apakah ia merencanakan sesuatu terhadap dirinya? Jack tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah tidak bisa melihat istrinya dengan cara yang sama lagi. Telepon di mejanya berdering. Nama Alisa muncul di layar. Jack menatapnya lama. Ia tahu, jika ia menjawab panggilan itu, suaranya mungkin akan pecah. Tapi setelah beberapa detik, ia mengangkatnya juga. "Jack, kamu belum pulang. Bukankah ini sudah waktunya pulang?" Suara Alisa terdengar lembut seperti biasa, seolah tak terjadi apapun. Jack terdiam sebentar, menahan amarah dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Lalu ia menjawab pelan, datar, tanpa emosi. "Aku lembur. Mungkin tidak akan pulang malam ini. Kau tidurlah lebih dulu." Alisa tidak curiga sedikit pun. "Baiklah. Jangan terlalu lelah, ya." Jack menutup telepon tanpa berkata lagi. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Lalu menunduk, menatap kedua tangannya. Ada sesuatu yang terasa aneh, antara sakit, marah, dan kecewa yang menumpuk menjadi satu. Malam itu, Jack tidak pulang. Ia menyetir mobilnya pelan, mengarah ke apartemennya di pusat kota. Jalanan malam terlihat kabur di balik kaca mobil yang buram oleh embun. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan. Apa maksud rencana malam nanti yang diucapkan Alisa? Sesampainya di apartemen, Jack menaruh kunci di meja dan duduk lama di kursi tanpa menyalakan lampu. Ia memandangi langit malam dari jendela besar. Kota di bawah sana terlihat berkilau, ribuan lampu mobil, gedung tinggi, dan cahaya toko-toko yang tetap buka hingga larut. Semua terlihat biasa. Tapi bagi Jack, malam itu dunia terasa berubah bentuk. Ia mencoba berpikir jernih. Ia tidak boleh gegabah. Mungkin semua hanya salah paham. Mungkin suara itu bukan yang ia pikirkan. Tapi bagian dalam hatinya menolak. Ia tahu apa yang ia dengar. Dan ia tahu nada yang keluar dari mulut Alisa. Bukan nada bercanda, tapi nada serius. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, ia pernah memasang beberapa kamera CCTV di rumah. Untuk keamanan, bukan untuk mengintai.
Tapi sekarang, mungkin itu satu-satunya cara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membuka laptopnya, masuk ke sistem CCTV rumahnya. Satu persatu rekaman hari itu muncul di layar. Ruang tamu, dapur, halaman depan, dan garasi. Semua tampak normal. Tak ada satupun tanda orang asing masuk atau keluar. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Di rekaman pukul 11 siang, Alisa tampak menyuruh semua pembantu pergi ke belakang rumah. Tangannya menunjuk ke arah dapur, lalu menutup pintu ruang tamu setelah mereka keluar. Gerak-geriknya cepat dan gugup. Jack memperhatikan dengan saksama. Untuk apa dia melakukan itu? Bisiknya pelan. Ia memperbesar tampilan video. Tatapan Alisa tampak cemas. Setelah memastikan semua pelayan keluar, ia memeriksa sesuatu di meja. Tapi dari sudut pandang kamera, Jack tidak bisa melihat jelas apa yang dilakukan Alisa. Hanya terlihat gerakan tangan yang seolah sedang menulis atau memegang sesuatu. Jack mematikan laptopnya. Wajahnya tegang. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Ia tak ingin langsung menuduh, tapi semua petunjuk mengarah ke hal yang tidak baik. Malam itu ia memutuskan satu hal. Ia harus tahu kebenaran. Jack masih memandangi laptopnya sambil berpikir keras. Ia memutuskan untuk menambah kamera di rumahnya. Kali ini termasuk di dalam kamar mereka. Tapi ia harus melakukannya tanpa sepengetahuan Alisa. Ia menghubungi salah satu staf kepercayaannya di perusahaan keamanan yang pernah ia kontrak. Besok siang, aku ingin kau kirim 2 orang untuk memasang kamera tersembunyi di rumahku, katanya. Jangan beritahu siapapun. Pastikan pemasangannya cepat dan rapi. Orang di ujung telepon menjawab. Siap, Pak Jack. Di mana posisi yang diinginkan? Jack berpikir sejenak. Di semua ruangan utama. Dan satu di kamar kami. Tapi pastikan benar-benar tidak terlihat. Baik, Pak. Kami kerjakan saat rumah kosong. Setelah menutup telepon, Jack menatap layar laptopnya lagi. Di wajahnya ada sesuatu yang berubah. Tatapan itu bukan lagi tatapan lembut seorang suami, melainkan tatapan dingin seseorang yang sedang bersiap untuk menemukan kebenaran, seberapapun menyakitkannya nanti. Ia bersandar, menatap langit malam di luar jendela apartemen. Dalam hati, ia berbisik pelan. Tuhan, beri aku kekuatan untuk menanggung apapun yang akan kutemukan. Dan di saat yang sama, di rumah besar itu, Alisa sedang duduk di depan meja rias, memandangi wajahnya sendiri di cermin. Di tangannya ada sesuatu, sebotol kecil cairan bening yang ia genggam erat sambil tersenyum samar. Senyum yang tak pernah Jack lihat sebelumnya. Hari berganti cepat. Pagi itu, langit berwarna pucat, seperti pertanda sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Di rumah besar itu, Alisa berdiri di depan cermin, mengenakan gaun santai berwarna krem. Wajahnya terlihat damai, tapi di balik sorot matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Dingin, tenang, dan penuh rahasia. Di meja rias, sebuah botol kecil berisi cairan bening masih tergeletak. Tutupnya terbuka sedikit. Alisa menatapnya sejenak, lalu menutupnya kembali dengan hati-hati. Bibirnya tersenyum kecil, seperti seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Pelayan masuk membawa nampan sarapan. Nyonya, apakah ingin saya taruh di meja makan? Alisa menoleh dengan senyum ramah. Iya, taruh saja. Hari ini suami saya akan sarapan di rumah. Pelayan mengangguk dan pergi. Alisa berjalan ke balkon, menatap taman hijau di bawahnya. Udara pagi berhembus pelan, membuat rambut hitam panjangnya bergerak lembut. Dari atas sana, ia bisa melihat mobil hitam Jack memasuki halaman. Wajahnya langsung berubah manis. Ia menarik napas, lalu berbisik pelan. Akhirnya kau pulang. Jack keluar dari mobil dengan wajah datar, berusaha menahan segala emosi yang tersimpan sejak 2 hari terakhir. Ia tahu Alisa akan menyambutnya dengan senyum seperti biasa, dan ia harus berpura-pura percaya. Ia tidak boleh menunjukkan curiga apapun, agar rencananya hari ini berhasil. Begitu masuk ke dalam rumah, Alisa menyambutnya di ruang tamu dengan langkah ringan. Sayang, akhirnya kamu pulang juga.
Ucapnya dengan senyum yang seolah tulus. Jack membalas singkat. Ya, pekerjaan sudah selesai. Baguslah. Aku sudah siapkan sarapan untukmu. Ayo, meja makan sudah siap. Jack berjalan di belakang Alisa. Setiap langkah terasa berat. Ia memperhatikan gerak tubuh istrinya, ekspresi wajahnya, bahkan cara tangannya memegang sendok dan gelas. Semua tampak normal. Terlalu normal. Mereka duduk berdua di meja makan. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan. Jack mengambil piringnya, mencoba bersikap biasa. Alisa duduk di seberang, menatapnya dengan tatapan lembut seperti dulu. Kau tahu, katanya pelan. Aku senang sekali kau pulang. Rumah ini terasa sepi kalau tidak ada kamu. Jack tersenyum tipis. Begitu, ya? Aku pikir kamu sudah terbiasa sendiri di rumah. Alisa tertawa kecil. Kau ini bicara apa? Aku selalu menunggu kepulanganmu setiap malam. Kalimat itu membuat Jack hampir kehilangan kendali, tapi ia menahannya. Ia tidak boleh terpancing. Ia harus bersabar sedikit lagi. Ia sudah mengatur semuanya. Hari ini, Alisa akan keluar bersamanya. Sementara dua orang kepercayaannya akan datang ke rumah untuk memasang kamera tersembunyi di setiap sudut ruangan. Setelah sarapan, Jack berdiri dan berkata, "Kau siap? Hari ini aku ingin kita jalan-jalan. Sudah lama kita tidak berdua saja." Mata Alisa langsung berbinar. "Benarkah? Kemana kita pergi?" Jack tersenyum. "Nanti juga kau tahu." Mereka pun berangkat. Alisa terlihat sangat gembira. Ia memegang lengan Jack sepanjang perjalanan, tertawa di sela obrolan ringan. Namun di balik senyumnya, Jack tahu semua itu palsu. Ada sesuatu di balik kepura-puraan itu, dan hari ini, ia akan mulai membongkarnya. Sementara itu, dua pria berbadan tegap tiba di rumah besar itu dengan mobil kecil tanpa logo perusahaan. Mereka mengenakan pakaian sederhana agar tidak mencolok. Salah satu dari mereka mengeluarkan kotak peralatan, sementara yang lain memeriksa daftar lokasi pemasangan yang sudah diberikan Jack. Ruang tamu, dapur, koridor atas, dan kamar utama, kata salah satu pria itu sambil membaca catatan. Semua harus rapi. Tidak boleh ada kabel atau pantulan lensa yang terlihat. Tenang saja. Klien kita ini orang penting. Kita kerja sebersih mungkin. Mereka mulai bekerja. Satu persatu kamera kecil ditempatkan di sudut-sudut tersembunyi. Di ruang tamu, kamera diselipkan di balik lampu gantung. Di dapur, di dalam bingkai hiasan dinding. Di koridor atas, kamera tersembunyi di ventilasi. Dan di kamar utama, kamera itu ditempatkan di balik patung kecil di atas lemari, menghadap ke arah tempat tidur dan jendela. Pekerjaan itu memakan waktu hampir 2 jam. Setelah semuanya selesai, kedua pria itu meninggalkan rumah tanpa meninggalkan jejak. Sore harinya, Jack dan Alisa pulang. Alisa tampak kelelahan tapi senang. Ia menggandeng tangan suaminya masuk ke dalam rumah. "Hari ini menyenangkan sekali," katanya. "Sudah lama aku tidak merasa seperti ini." Jack tersenyum lembut. "Aku juga senang bisa mengajakmu keluar. Aku akan buatkan hari-hari berikutnya lebih indah lagi." Alisa tersenyum manis, lalu berjalan ke dapur. "Kau pasti haus. Aku buatkan jus jeruk, ya?" Jack sedikit terkejut. "Kau yang buat sendiri?" "Tentu," jawab Alisa ringan. "Hari ini spesial." Jack diam sejenak. Ia tahu betul, Alisa tidak pernah turun tangan membuat minuman sendiri. Selalu pelayan yang melakukannya. Tapi kali ini berbeda. Ia menatap punggung istrinya dari kejauhan, melihat cara Alisa menuangkan cairan dari sebuah botol kecil ke dalam gelas sebelum menambahkan jus jeruk segar dari teko besar. Jack berpura-pura tidak melihat. Ia menunduk dan memainkan sendok di meja makan. Tak lama kemudian, Alisa datang membawa 2 gelas jus. "Nih, minum dulu. Ini spesial, aku yang buat," katanya sambil tersenyum manis. Jack mengambil gelas itu, menatap cairan oranye di dalamnya yang tampak begitu biasa. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, sayang."
Ia meneguk sedikit, tapi hanya pura-pura. Saat Alisa menoleh, ia berpura-pura batuk dan menaruh gelasnya di meja. Ah, sepertinya aku akan melanjutkan pekerjaan di ruang kerja malam ini. Biar jus ini menemaniku nanti. Alisa mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku naik dulu. Jangan tidur terlalu larut, ya. Jack membalas dengan senyum tenang. Tentu. Begitu Alisa pergi, Jack menatap gelas jus itu lama sekali. Di dalamnya, cairan terlihat normal. Tak ada busa, tak ada warna aneh. Tapi instingnya mengatakan, ada sesuatu di balik minuman itu. Ia mengambil ponselnya, menghubungi sekretaris pribadinya yang paling ia percaya. Rena, tolong bantu aku, katanya dengan nada serius. Aku butuh seseorang dari lab untuk memeriksa sesuatu. Tapi jangan sampai ada yang tahu, termasuk orang rumah. Baik, Pak. Saya akan minta mereka berhati-hati. Bagus. Katakan mereka harus cepat. Jack menuang sedikit jus itu ke dalam botol kecil dan menutup rapat. Ia menaruhnya di dalam tas. Sementara sisanya ia biarkan di gelas di atas meja, seolah belum disentuh. Ia ingin melihat reaksi Alisa besok pagi. Malam itu, Jack tidak masuk kamar. Ia berpura-pura sibuk bekerja di ruang kerjanya. Lampu kecil menyala di sudut ruangan. Sesekali ia melirik layar laptop yang menampilkan hasil koneksi kamera tersembunyi yang baru dipasang siang tadi. Gambar dari setiap ruangan terlihat jelas. Semua tampak normal, kecuali satu hal kecil. Sekitar tengah malam, pintu kamar terbuka. Alisa keluar perlahan dengan piyama putihnya. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, lalu mengambil sesuatu dari rak paling bawah. Jack memperhatikan dengan saksama. Itu botol kecil berisi cairan yang sama seperti yang tadi yang ia lihat di tangan Alisa. Alisa berdiri beberapa detik di dapur, lalu bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalau kau meminumnya setiap hari, tidak lama lagi semuanya akan selesai. Jack membeku di kursinya. Tangannya mengepal. Suaranya nyaris tak keluar. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Alisa? Layar laptop terus menampilkan bayangan Alisa yang kembali ke kamar. Berjalan tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dada Jack, perasaannya seperti terbakar. Ia tahu, kebenaran yang akan ia temukan nanti bukan hal kecil. Ia baru di awal. Dan malam itu, ia berjanji dalam hati. Apapun yang disembunyikan Alisa, ia akan mengetahuinya satu persatu, bahkan jika harus melukai hatinya sendiri. Pagi datang dengan langit berwarna pucat. Rumah besar itu tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya, suasana terasa lain. Jack sudah terbangun lebih dulu dari biasanya. Ia duduk di ruang kerja sejak fajar, menatap layar laptop yang menampilkan hasil rekaman semalam. Satu persatu, video dari kamera tersembunyi ia periksa dengan hati-hati. Semua terlihat normal, sampai bagian di mana Alisa keluar dari kamar tengah malam dan mengambil botol kecil itu dari kulkas. Jack menatap layar dengan rahang mengeras. Di cuplikan video itu, Alisa menuang cairan bening ke dalam wadah kecil, lalu mengembalikannya ke kulkas. Ia tersenyum tipis sebelum kembali ke kamar. Senyum yang begitu tenang, namun menyimpan sesuatu yang membuat Jack sulit bernapas. Ia memejamkan mata sejenak, menunduk, dan menarik napas panjang. Kalau benar cairan itu yang kucurigai, bisiknya pelan, maka semua yang kudengar dari balik pintu hari itu bukan kebetulan. Suara langkah terdengar dari luar ruang kerja. Jack buru-buru menutup laptopnya dan berdiri. Pintu diketuk pelan. Sayang, kau sudah bangun. Suara Alisa terdengar lembut dari luar. Sudah, jawab Jack dengan nada normal. Aku hanya menyelesaikan laporan semalam. Pintu terbuka perlahan. Alisa muncul dengan wajah segar. Ia membawa nampan berisi sarapan dan segelas jus jeruk yang tampak sama persis seperti semalam. Bagaimana jusnya semalam? Enak, kan? Jack berpura-pura bingung. Maaf sayang, sepertinya basi. Aku belum sempat minum. Jack bisa melihat jelas ekspresi kesal Alisa saat melihat jus itu masih utuh di meja Jack.
namun segera berubah manis seperti biasa. Baiklah ini, aku buatkan sarapan ringan. Kau bekerja terlalu keras, katanya manja. Jack tersenyum samar. Terima kasih. Kau baik sekali pagi ini. Alisa duduk di kursi di depan meja kerjanya, memperhatikan Jack yang membuka penutup sarapan. Aku tidak bisa tidur tadi malam, ujar Alisa. Jadi kupikir, kenapa tidak membuatkan sesuatu untukmu pagi ini? Aku ingin kau tetap sehat. Jack menatap jus itu sejenak. Warnanya oranye segar. Tak ada yang aneh. Ia mengangguk. Kau memang istri yang perhatian. Ia pura-pura menyesap sedikit. Padahal, ia hanya menyentuh bibir gelas tanpa benar-benar menelan. Enak? Tanya Alisa sambil menatap tajam. Jack berpura-pura tersenyum. Enak sekali. Sepertinya kamu mulai suka membuat jus sendiri. Ya. Alisa tertawa pelan. Mungkin. Kalau kamu suka, aku bisa buatkan setiap pagi. Dalam hati, Jack menelan rasa getir. Ia sudah tahu ada yang tidak beres. Tapi ia harus membuktikan pemeriksaan dari laboratorium hari ini. Ia sengaja membawa 2 sampel jus. Yang pertama dari semalam, dan yang kedua, jus yang baru saja disiapkan Alisa pagi ini. Beberapa jam kemudian, Jack berangkat ke kantor. Wajahnya tampak biasa saja, tapi pikirannya terus berputar. Di dalam mobil, ia menatap 2 botol kecil berisi cairan yang identik di kursi samping. Jika hasilnya positif, berarti semuanya benar, gumamnya pelan. Begitu sampai di gedung kantornya, Jack langsung menuju ruang laboratorium perusahaan. Ia memiliki fasilitas pengujian sendiri untuk keperluan riset bahan kimia industri. Ia mempercayakan hal itu kepada kepala lab bernama Dr. Adi, seorang ahli kimia yang sudah lama bekerja padanya. Pagi, Pak Jack. Sapa Dr. Adi. Ada yang bisa saya bantu? Jack menaruh 2 botol kecil di meja kerja. Tolong periksa isi 2 sampel ini. Saya ingin tahu apakah ada bahan kimia atau zat aneh di dalamnya. Rahasiakan hasilnya hanya untuk saya. Dr. Adi mengernyit. Ini seperti cairan minuman. Ya, Pak. Jack mengangguk. Ya, anggap saja penelitian pribadi. Baik, Pak. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk hasil lengkap. Tapi uji awal bisa saya kirim malam ini. Bagus. Ucap Jack tegas. Saya tunggu hasil awal secepatnya. Setelah menyerahkan sampel itu, Jack meninggalkan laboratorium dan berjalan ke arah lift. Tapi di koridor yang panjang itu, sesuatu terjadi. Saat ia hendak berbelok, seorang perempuan muda menabraknya hingga berkas di tangannya jatuh berserakan. Maaf, saya tidak lihat arah, seru gadis itu panik. Jack menunduk, membantu mengumpulkan kertas yang berjatuhan. Tidak apa-apa, saya yang salah. Namun saat ia menatap wajah gadis itu, langkahnya terhenti. Gadis itu mengenakan seragam putih khas staf laboratorium, dengan rambut panjang terikat rapi. Tapi bukan itu yang membuat Jack terpaku, melainkan kalung yang menggantung di leher gadis itu. Kalung berbentuk bunga matahari. Jack menatapnya lama tanpa sadar. Kalung itu, persis sama seperti yang dimiliki Alisa. Kalung yang dulu menjadi alasan ia menikahinya. Apakah ini hanya kebetulan? Pikir Jack dalam hati. Gadis itu menatapnya bingung. Bapak baik-baik saja. Jack segera menggeleng dan tersenyum sopan. Ah, iya. Tidak apa-apa. Maaf, saya hanya teringat sesuatu. Oh, syukurlah, jawab gadis itu sambil tersenyum. Terima kasih sudah bantu saya. Jack menatap wajahnya sekali lagi. Gadis itu memiliki sorot mata lembut, polos, dan senyum yang jujur. Sesuatu dalam diri Jack terasa bergetar aneh. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, ponsel Jack berdering. Ia meminta izin sebentar dan menjawab panggilan itu. Setelah selesai, gadis itu sudah pergi, menghilang ke arah ruang penelitian. Jack berdiri diam di tengah koridor. Matanya menatap kosong ke arah pintu lab yang baru saja tertutup. Kalung itu, bisiknya pelan. Tidak mungkin hanya satu orang yang memilikinya.
Tapi kenapa rasanya seperti pernah kulihat sejak lama? Sore hari, Jack duduk sendirian di ruangannya. Ia tidak bisa fokus pada pekerjaan. Bayangan Alisa dan suara pria asing itu masih melekat di kepala. Tapi kini, ada satu bayangan baru, wajah gadis muda berkalung bunga matahari itu. Ia tak tahu kenapa, tapi melihat kalung itu membuat hatinya bergetar. Seolah sesuatu yang hilang dari masa lalu perlahan muncul ke permukaan. Menjelang malam, pesan dari laboratorium masuk ke ponselnya. Jack membaca dengan cepat. Pak Jack, hasil awal menunjukkan kandungan senyawa kimia berbahaya dalam kadar rendah. Senyawa ini tidak mematikan bila dikonsumsi sekali, namun dapat menimbulkan efek kerusakan organ bila dikonsumsi berulang selama beberapa waktu. Hasil lengkap menyusul. Jack menjatuhkan ponselnya di meja. Tangannya bergetar. Jadi benar. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap gelas jus yang tersisa di meja rumah semalam. Semuanya jelas sekarang. Alisa bukan hanya berselingkuh, tapi juga sedang berencana perlahan menghabisinya. Ia bersandar, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Udara terasa semakin sesak, antara marah dan tidak percaya. Ya Tuhan, bisiknya. Kenapa harus orang yang paling aku cintai? Setelah beberapa menit, Jack berdiri. Tatapannya berubah dingin. Ia tahu sekarang, ia tidak bisa tinggal diam. Tapi ia juga tidak boleh terburu-buru. Ia harus tahu siapa pria yang bersama Alisa di rumah. Ia harus tahu bagaimana orang itu bisa masuk tanpa terekam CCTV. Ia membuka laptop, mengakses kembali rekaman rumah. Ia mempercepat video di siang hari. Dan di salah satu rekaman terbaru, ia melihat sesuatu. Pintu kamar terbuka pelan. Alisa berdiri di depan jendela, menatap keluar. Lalu dari arah jendela samping, muncul bayangan seorang pria bertudung hitam. Pria itu melangkah masuk tanpa suara, lalu memeluk Alisa dari belakang. Kamera tidak menampilkan wajahnya jelas, tapi tubuhnya tegap dan tinggi. Dari sudut pandang kamera, terlihat Alisa menunduk dan berkata pelan, "Jus malam tadi tidak diminum. Tapi pagi ini aku buat lagi." Dia meminumnya. Jack menatap layar itu lama. Tubuhnya gemetar. Nafasnya memburu. Ia menutup laptop dengan keras dan berdiri. Tangannya mengepal begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. "Baiklah, Alisa," gumamnya dengan nada rendah, nyaris seperti desisan. "Kau pikir aku bodoh. Tapi mulai hari ini, aku yang akan memainkan permainanmu." Malam itu, Jack tidak pulang ke rumah. Ia hanya menatap layar komputer di apartemennya sambil berpikir panjang. Ia tahu, untuk melawan kebohongan, ia harus berpura-pura tetap percaya. Ia tahu, untuk menyingkap kegelapan, ia harus menunggu waktu yang tepat. Dan dalam keheningan malam yang pekat itu, Jack berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerang dengan amarah, tapi dengan bukti. Ia akan menghancurkan kebohongan Alisa, dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Namun tanpa ia sadari, di tempat lain, di rumah besar yang ia tinggalkan, Alisa sedang duduk di tempat tidur sambil menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang disimpan dengan nama D. Pesan itu singkat, tapi cukup membuat bibirnya tersenyum. "Rencana berjalan baik. Lanjutkan besok malam. Setelah itu, semuanya akan beres." Dan Alisa membalas pesan itu dengan 3 kata pendek yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku sudah siap." Malam sudah larut. Lampu kota berkelap-kelip dari jendela besar. Tapi pikirannya terlalu penuh untuk memperhatikan keindahan apapun. Ia menaruh tas di sofa, duduk, dan menatap kosong ke depan. Hasil laboratorium, rekaman CCTV, dan pesan misterius di kepalanya terus berputar seperti badai yang tak berhenti. Tangannya tergetar halus saat membuka laptop. Ia memutar ulang rekaman malam itu. Potongan adegan saat pria bertudung masuk ke kamar lewat jendela, memeluk Alisa dari belakang, dan keduanya saling berbisik. "Dia meminumnya," kata Alisa di video itu. Kalimat yang membuat dada Jack sesak setiap kali terdengar. Ia menatap layar lama sekali, lalu menutup laptop dengan pelan. Kepalanya tertunduk,
Pikirannya melayang pada semua kenangan yang dulu indah bersama Alisa. Senyum di pagi hari, ciuman di kening sebelum berangkat kerja, tawa lembut di ruang makan. Semuanya terasa seperti kebohongan besar sekarang. Tuhan, bisiknya Parau. Kenapa harus aku yang diuji seperti ini? Tapi di balik kesedihan itu, api kecil mulai menyala di hatinya. Api untuk mencari kebenaran. Ia tak bisa membiarkan dirinya jadi korban dari rencana licik itu. Ia harus tahu siapa laki-laki di balik tudung hitam itu, dan apa alasan sebenarnya Alisa mencoba mencelakainya. Keesokan paginya, Jack datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruangannya sambil menatap layar komputer tanpa membuka satu pun dokumen. Pikiran tentang Alisa terus mengganggu, tapi ada satu hal lain yang membuatnya tidak tenang. Kalung bunga matahari. Kalung yang dulu ia beli dengan penuh makna, dan kini dimiliki dua orang berbeda, Alisa dan gadis misterius di laboratorium. Jack menatap foto kalung serupa yang ia temukan di ponselnya. Tidak mungkin kebetulan, gumamnya. Kalung itu seharusnya cuma satu. Ia menekan tombol panggilan internal. Rena. Panggilnya pada sekretarisnya. Ya, Pak Jack. Coba cari tahu siapa staf laboratorium baru namanya kalau tidak salah Luna. Dia bekerja di lantai 4, bagian riset bahan kimia. Baik, Pak. Saya cari datanya sekarang. Beberapa menit kemudian, Rena kembali dengan informasi lengkap. Namanya Luna Pratiwi, usia 28 tahun. Lulusan luar negeri, baru 2 bulan bekerja di sini. Catatannya bersih, sangat cerdas, dan semua staf menyukainya karena sopan dan rajin. Jack mengangguk pelan. Terima kasih. Panggil dia ke ruanganku setelah jam istirahat. Katakan aku ingin berdiskusi soal hasil penelitian. Baik, Pak. Siang itu, saat semua karyawan pergi makan, pintu ruang kerja Jack diketuk. Silakan masuk, ucapnya. Pintu terbuka, dan Luna masuk dengan senyum sopan. Ia mengenakan jas laboratorium putih bersih, rambutnya dikunci rendah, dan kalung bunga matahari itu menggantung di lehernya, berkilau terkena cahaya dari jendela. Selamat siang, Pak Jack. Tadi Bu Rena bilang Bapak ingin bertemu saya. Jack berdiri, lalu mempersilakan duduk. Ya, benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Aku cuma ingin menanyakan beberapa hal soal proyek laboratorium minggu lalu. Mereka berbincang sebentar, tapi sesungguhnya Jack lebih banyak memperhatikan cara bicara gadis itu. Suaranya lembut, jernih, dan memiliki nada kejujuran yang jarang ia dengar akhir-akhir ini. Saat Luna menjelaskan, matanya selalu fokus, tidak gugup, dan tidak pernah berlebihan. Namun mata Jack sesekali terarah pada kalung itu. Bentuknya benar-benar sama, kelopak bunga matahari dengan batu kecil di tengahnya. Ia akhirnya memberanikan diri bertanya. Kalung itu sangat bagus. Maaf kalau aku lancang bertanya. Tapi, siapa yang memberikannya padamu? Luna menunduk. Jemarinya menyentuh permukaan kalung itu dengan lembut. Wajahnya berubah lembut, seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang berharga. Kalung ini pemberian seseorang yang sangat penting dalam hidup saya. Jack menatapnya tanpa berkata. Dadanya serasa diremas. Jadi, apa itu dari kekasihmu? Tanyanya pelan. Luna menggeleng kecil sambil tersenyum samar. Bukan kekasih. Lebih tepatnya, janji masa kecil. Saya masih kecil waktu itu. Sekitar 6 tahun. Dia memanggil saya adik kelinci. Dan dia bilang, kalau sudah besar nanti, dia akan mencariku untuk menikahiku. Kalimat itu membuat Jack terdiam. Seluruh tubuhnya merinding. Adik kelinci. Ia menelan ludah pelan, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Dan, sejak saat itu, kau tidak pernah bertemu lagi dengannya. Luna menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak pernah. Aku bahkan tidak tahu siapa namanya. Tapi aku percaya, jika memang takdir, dia akan menepati janjinya. Suara Luna lembut, tulus, dan entah kenapa, Jack merasa sesuatu dalam dirinya runtuh. Ia tahu betul siapa dirinya yang dimaksud. Ia tahu gadis di depannya ini bukan orang asing.
Ia adalah gadis kecil dari taman masa lalunya, yang ia panggil adik kelinci. Tapi Jack tidak langsung mengungkapkan itu. Ia hanya tersenyum samar, menatap Luna dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Itu janji yang indah, katanya akhirnya. Kau pasti anak yang beruntung. Luna tersenyum, lalu berdiri. Terima kasih, Pak Jack. Senang bisa bicara dengan Bapak. Saat gadis itu melangkah keluar, Jack bersandar di kursinya. Matanya menatap kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Taman kecil dengan bangku kayu, suara tawa gadis kecil bergaun putih, dan dirinya yang berjanji dengan penuh keyakinan bahwa suatu hari nanti, ia akan menikahinya. Sementara itu, di sisi lain kota, Alisa sedang duduk di kafe dengan seseorang yang memakai topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Mereka berbicara dengan nada rendah. Dia tidak curiga. Tanya pria itu. Alisa menggeleng. Belum. Tapi aku tahu dia mulai hati-hati. Kau harus cepat. Jika racun itu diminum rutin, dalam 2 minggu, efeknya akan mulai terlihat. Setelah itu, semuanya akan jadi lebih mudah. Alisa tersenyum dingin. Baik, aku tahu apa yang harus kulakukan. Pria itu mengeluarkan amplop coklat dari jaketnya dan menyerahkannya ke Alisa. Ini tahap berikutnya. Setelah selesai, hubungi aku. Alisa menatap isi amplop itu sekilas, lalu mengangguk. Tenang saja, aku tidak akan gagal. Pria itu menatapnya lama sebelum berdiri dan berjalan pergi. Alisa duduk sendirian, memainkan sedotan di cangkir kopinya sambil tersenyum tipis. Maaf, Jack, bisiknya. Semua ini bukan sekadar cinta. Ini tentang harga diri dan balas dendam. Malam hari, Jack kembali ke apartemen. Ia memandangi kalung bunga matahari yang dulu ia minta dari Alisa dan ia simpan di laci. Kalung yang identik dengan milik Luna. Ia mengeluarkannya perlahan, lalu menatapnya lama sekali. Jadi, bukan Alisa pemilik kalung ini dulu, gumamnya lirih. Dia hanya berpura-pura. Lalu, siapa yang sebenarnya kucintai selama ini? Matanya memanas. Ia duduk di lantai, menatap kalung itu seolah menatap masa kecilnya sendiri. Tiba-tiba ponselnya berdering. Pesan dari laboratorium. Pak Jack, hasil lengkap sudah keluar. Cairan yang Bapak berikan mengandung senyawa racun yang bereaksi lambat. Jika dikonsumsi terus-menerus selama 10 hari, bisa menyebabkan kematian mendadak akibat gagal jantung. Jack menatap pesan itu tanpa berkedip. Dunia seakan berhenti sejenak. Semua kebohongan, semua senyum palsu Alisa, semua momen yang ia pikir cinta sejati, kini berubah menjadi racun nyata, baik secara harfiah maupun makna. Ia berdiri pelan, menggenggam kalung bunga matahari di tangan kanan, lalu menatap keluar jendela dengan mata yang tajam. Tuhan, beri aku kekuatan. Aku akan mengakhiri semua ini, ucapnya pelan. Ia tahu, malam esok akan menjadi awal dari akhir segalanya. Antara kebenaran, dendam, dan cinta yang sempat ia percayai. Hujan turun malam itu, membasahi jalanan kota dengan deras. Dari jendela apartemennya, Jack memandangi kilatan petir yang membelah langit. Suara hujan yang menghantam kaca terdengar seperti detak jantungnya sendiri. Cepat, berat, dan penuh tekanan. Di meja kerjanya, 2 benda tergeletak berdampingan. Hasil laboratorium yang membuktikan adanya racun di jus yang dibuat Alisa, dan kalung bunga matahari yang selama ini ia simpan dengan hati-hati. Jack duduk diam, menatap keduanya. Hatinya sesak, tapi pikirannya mulai tenang. Ia tidak bisa lagi berpura-pura mencintai perempuan yang mencoba membunuhnya. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan kebohongan itu terus berjalan tanpa bukti yang cukup. Ia harus memastikan segalanya jelas sebelum bertindak. Ia menyalakan laptop dan membuka kembali rekaman CCTV yang dipasang di rumah. Tangannya menggeser timeline ke waktu malam hari. Ia melihat Alisa berbicara di telepon sambil berjalan mondar-mandir di kamar. Aku sudah lakukan semuanya, kata Alisa di rekaman itu. Tapi dia belum juga menunjukkan tanda-tanda apapun. Suara di seberang terdengar samar, tapi cukup jelas bagi Jack untuk mengenalinya. Itu suara pria yang sama yang muncul di kamar malam sebelumnya.
Teruskan. Tambah dosisnya sedikit demi sedikit. Kita harus pastikan dia tak pernah bangun lagi. Jack mengepalkan tangan. Rahangnya menegang. Baik, katanya lirih. Mulai malam ini, giliran aku. Pagi berikutnya, Jack berangkat ke kantor seperti biasa. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum kecil kepada para pegawainya. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum itu, ia sedang menyusun rencana besar. Di ruangannya, ia memanggil Rena, sekretaris yang selama ini paling ia percaya. Rena, aku butuh bantuanmu lagi, ucap Jack tenang. Tentu, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Jack menatapnya serius. Aku ingin kamu mengatur pertemuan rahasia dengan pihak kepolisian besok sore. Tapi jangan sebut nama perusahaan. Katakan saja ini tentang kasus pribadi. Rena menatapnya bingung. Kasus pribadi, Pak? Ya. Aku akan jelaskan nanti. Pastikan tidak ada yang tahu, bahkan staf terdekat sekalipun. Baik, Pak. Jawab Rena tegas. Saya jaga rahasianya. Setelah Rena keluar, Jack bersandar di kursi, menarik napas panjang. Ia tahu, untuk menjebak seseorang seperti Alisa, ia tidak bisa hanya menggunakan emosi. Ia perlu bukti yang kuat, dan langkah pertama adalah membuat Alisa percaya bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Sore hari, Jack pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Hujan masih turun, dan suasana di rumah terasa sunyi. Lampu ruang tamu menyala lembut. Dari dapur terdengar suara Alisa sedang menyiapkan sesuatu. Saat Jack masuk, Alisa menoleh dan tersenyum manis. Kau pulang lebih awal? Tanyanya lembut. Ya, jawab Jack santai. Aku ingin makan malam di rumah. Sudah lama kita tidak makan berdua. Alisa tersenyum semakin lebar. Wah, kebetulan sekali. Aku sedang buat jus jeruk segar, seperti yang kau suka. Jack menatapnya, namun ia pura-pura senang. Bagus. Aku sudah rindu jus buatanmu. Dalam hati, Jack tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam ini, ia ingin Alisa merasa menang. Ia ingin melihat sampai sejauh mana perempuan itu berani melangkah. Mereka makan malam bersama di meja besar. Alisa tampak hangat, penuh perhatian. Ia terus menuangkan makanan ke piring Jack, berbicara dengan nada manja seperti awal pernikahan mereka. Kau tahu, sayang, kata Alisa sambil tertawa kecil. Aku pikir setelah 1 tahun menikah, kau akan mulai bosan. Tapi ternyata kau masih romantis juga. Jack menatapnya lembut. Bagaimana aku bisa bosan dengan wanita secantik kamu? Alisa tersipu, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Ada tatapan kecil di sana, seperti kepuasan tersembunyi. Setelah makan, ia mengambil gelas jus dari dapur dan membawanya ke meja. Ini, minumlah, supaya tidak terlalu kenyang. Jack menerima gelas itu, menatap cairan oranye yang tampak tenang di dalamnya. Lalu ia menatap Alisa. Kalau aku minum ini, kau janji akan tetap di sisiku selamanya. Alisa tersenyum samar. Tentu saja. Aku selalu di sisimu. Jack meneguknya perlahan. Hanya seteguk kecil. Lalu ia meletakkan gelas itu di meja dan menatap istrinya dengan pandangan yang lembut tapi dalam. Di kepalanya, ia sudah punya rencana. Gelas itu nanti akan ia tukar dengan jus yang sudah diamankan sebelumnya oleh staf laboratorium. Ia akan menguji ulang, memastikan dosisnya meningkat. Itu bukti terakhir yang ia butuhkan. Malam itu, Jack kembali ke ruang kerjanya. Begitu Alisa masuk kamar, ia diam-diam menuang isi gelasnya ke botol kecil dan menaruhnya di tas. Lalu ia menatap layar CCTV yang menyorot kamar. Beberapa menit kemudian, pria bertudung itu muncul lagi lewat jendela. Jack mendekat ke layar, menatap setiap gerakan. Pria itu berjalan cepat ke arah Alisa, memeluknya, lalu mencium keningnya. Kau hebat sekali. Dia pasti tak akan curiga, katanya. Alisa tersenyum bangga. Besok, mungkin tubuhnya mulai bereaksi. Setelah itu, tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Pria itu tertawa pelan. Kau akan bebas.
Dan kita bisa hidup bersama. Jack mengepalkan tangan. Matanya memerah. Cukup, bisiknya. Kalian berdua sudah melangkah terlalu jauh. Ia mematikan layar, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi pikirannya kini jernih. Ia sudah tahu segalanya. Tinggal satu langkah lagi, dan permainan akan berakhir. Keesokan harinya, Jack kembali ke kantor membawa botol berisi sampel jus malam sebelumnya. Ia menyerahkannya kepada Dr. Adi dengan nada serius. Tolong uji ulang cairan ini. Bandingkan dengan 2 sampel sebelumnya. Pastikan catat kadar racunnya. Baik, Pak Jack. Saya kirim hasilnya secepatnya. Jack berjalan keluar dari ruang lab dan berhenti di koridor yang sama tempat ia dulu menabrak Luna. Dan benar saja, dari ujung koridor, gadis itu muncul sambil membawa map. Ia menatap Jack dengan sopan. Selamat pagi, Pak Jack. Sapa Luna lembut. Jack tersenyum tipis. Selamat pagi, Luna. Sedang sibuk? Sedikit, Pak. Ada laporan hasil penelitian yang harus saya serahkan. Boleh aku antar kamu ke lab? Sekalian aku ingin tanya sesuatu. Luna mengangguk, dan mereka berjalan berdampingan. Di tengah perjalanan, Jack melirik kalung bunga matahari yang masih menggantung di leher gadis itu. Ia menatapnya lama. Luna, katanya perlahan. Bolehkah aku tahu, kenapa kau masih memakai kalung itu sampai sekarang? Itu sudah kelihatan sangat lama. Luna tersenyum tipis. Karena kalung ini satu-satunya benda yang mengingatkanku pada masa kecil yang bahagia. Aku tidak punya keluarga yang lengkap. Tapi waktu kecil, ada seorang anak laki-laki yang sangat baik padaku. Dia menolongku saat aku tersesat di taman. Sejak itu kami sering bermain. Dia memanggilku adik kelinci. Jack berhenti melangkah. Dadanya tiba-tiba terasa berat. Lalu, tanyanya pelan. Luna melanjutkan. Sebelum kami berpisah, dia memberiku kalung ini. Dia bilang, kalau sudah besar nanti, dia akan mencariku dan menikahiku. Ia tersenyum lembut, tapi suaranya bergetar sedikit. Tapi waktu berlalu, dan aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jack menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali berkata bahwa dialah anak laki-laki itu. Tapi ia menahan diri. Ini belum waktunya. Masih ada hal yang harus ia selesaikan lebih dulu. Luna menatapnya bingung. Pak Jack, kenapa menatap saya seperti itu? Jack tersenyum samar. Tidak, aku hanya kagum. Kau menyimpan sesuatu dengan begitu tulus. Dunia sekarang jarang punya orang sebaik itu. Luna menunduk, tersipu. Terima kasih, Pak. Sebelum mereka berpisah di depan ruang laboratorium, Jack berkata pelan. Jangan lepaskan kalung itu, apapun yang terjadi. Luna mengangguk. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Malam harinya, hasil pemeriksaan terakhir datang. Jack membuka laporannya dengan tangan gemetar. Tulisan di atas kertas itu membuat napasnya tercekat. Kandungan racun meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Jika dikonsumsi 3 kali berturut-turut, efeknya fatal. Jack meletakkan laporan itu di meja dan berdiri. Tatapannya kini tajam, tenang, dan tanpa keraguan. Sudah cukup, katanya pelan. Besok malam, aku akan buat mereka berdua menelan permainan mereka sendiri. Ia berjalan ke jendela, menatap langit malam yang mulai cerah. Dalam hatinya, satu rencana sudah matang, dan kali ini, bukan untuk melawan, tapi untuk mengakhiri. Ia tahu, jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan hanya kebenaran yang akan terungkap, tapi juga masa lalunya yang hilang perlahan akan kembali. Bersama gadis kecil berkalung bunga matahari yang kini telah tumbuh menjadi wanita yang menatapnya dengan mata penuh cahaya. Hari itu terasa berjalan lambat bagi Jack. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi dengan rencana yang sudah ia susun dengan hati-hati. Setiap langkah, setiap detik, ia perhitungkan agar tidak ada yang luput. Malam ini, semuanya akan berakhir. Tidak akan ada lagi kebohongan. Tidak akan ada lagi senyum palsu yang menipu hatinya. Di meja kerjanya,
Jack menatap layar laptop yang menampilkan kamera tersembunyi di rumah. Ia sudah menambahkan satu sistem baru, rekaman langsung yang bisa ia lihat dari ponsel, tanpa diketahui siapapun. Di sudut kanan layar, tampak Alisa sedang berbicara di telepon sambil berdiri di depan cermin. Suara lirihnya terdengar jelas di speaker laptop. "Ya, malam ini," kata Alisa pelan. "Aku sudah pastikan dia akan meminumnya. Setelah itu, kau bisa datang lewat jendela seperti biasa." Jack menatap layar itu dengan wajah dingin. Suara di seberang terdengar berat, sedikit serak. "Bagus. Jangan sampai gagal kali ini, Alisa. Aku tidak mau lagi menunggu." "Tenang, Dimas," jawab Alisa lembut. "Semua akan selesai malam ini." Jack mematikan suaranya. Dimas. Nama itu menggema di kepalanya. Sekarang ia tahu siapa pria itu. Ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar kantornya, menatap langit sore yang mulai memerah. Hujan kemarin sudah reda, tapi sisa lembabnya masih terasa di udara. "Baik, Dimas," bisik Jack dengan nada rendah. "Kau pikir bisa mencuri istriku, meracuni aku, dan lolos begitu saja? Kau akan lihat malam ini siapa yang sebenarnya kau hadapi." Menjelang malam, Jack berpura-pura pulang seperti biasa. Ia masuk rumah dengan langkah tenang, senyum lembut, seolah tidak tahu apa-apa. Alisa menyambutnya di ruang tamu dengan raut wajah yang lembut dan suara lembut seperti biasa. "Sayang, kau pulang tepat waktu. Aku baru saja menyiapkan makan malam." Jack tersenyum. "Kau selalu tahu caranya membuatku merasa nyaman di rumah." Mereka makan malam bersama. Alisa tampak tenang, bahkan lebih manja dari biasanya. Tangannya beberapa kali menyentuh tangan Jack di meja, seperti pasangan bahagia. Tapi di mata Jack, semua gerakannya sudah tak berarti apa-apa. Ia hanya menunggu waktu. Setelah selesai makan, Alisa berdiri, membawa nampan ke dapur. Tak lama, ia kembali membawa 2 gelas jus jeruk segar di atas nampan kecil. Warna oranye di dalam gelas tampak sama seperti sebelumnya. Tenang, polos, tapi mematikan. "Ini," katanya manis. "Minumlah, sayang, supaya tidurmu nyenyak malam ini." Jack menatapnya dengan lembut. "Kau benar-benar perhatian. Aku jadi merasa bersalah sudah sibuk terus." Alisa tertawa kecil. "Kau hanya perlu istirahat. Setelah malam ini, semua akan terasa lebih ringan." Jack mengangguk pelan. "Aku harap begitu." Ia mengangkat gelasnya. "Untuk kebahagiaan kita," katanya sambil tersenyum. Alisa ikut mengangkat gelasnya. "Untuk kebahagiaan kita." Mereka saling menatap, lalu minum bersama. Tapi Jack hanya berpura-pura meneguk. Jus itu tidak masuk ke tenggorokannya sedikit pun. Ia sudah menyiapkan botol kosong kecil di saku jasnya untuk menampung cairan itu nanti. Setelah itu, Alisa berdiri, berjalan ke arah kamar dengan langkah tenang. "Kalau begitu, aku tunggu di kamar, sayang. Jangan lama-lama bekerja," katanya sambil tersenyum. Jack membalas dengan lembut. "Mungkin lama. Aku harus menyelesaikan email penting." Begitu pintu kamar tertutup, Jack meletakkan gelas itu di meja, menuangkan isinya ke dalam botol kecil, dan memasukkannya ke saku. Kemudian ia membuka ponselnya, memastikan sistem CCTV aktif. Layar kecil itu menampilkan pemandangan kamar dari sudut tersembunyi. Alisa sedang berdiri di depan cermin, memeriksa riasan wajahnya. Lalu, beberapa menit kemudian, jendela kamar terbuka pelan. Sosok pria bertudung hitam masuk dengan langkah cepat. Jack menatap layar itu tanpa berkedip. Dimas, pria yang selama ini menjadi bayangan di balik pengkhianatan itu. Dimas mendekat ke arah Alisa dan langsung merangkulnya. "Sudah kau beri jusnya?" Alisa mengangguk. "Ya, tadi dia minum." Dimas tersenyum sinis. "Bagus. Besok pagi, dia takkan bangun lagi." Alisa tersenyum dingin. "Setelah itu, semua harta miliknya jadi milikku. Dan milik kita." Dimas mengusap pipinya. "Kau luar biasa, Alisa. Setelah ini, kita bebas."
Jack berdiri dari kursinya. Jantungnya berdegup cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menekan tombol di ponselnya. Dalam waktu 10 menit, 2 orang petugas polisi rahasia yang sudah ia atur bersama Rena akan sampai di rumah. Ia hanya perlu menunggu sedikit lagi. Di layar, Dimas menatap ke arah meja, melihat kunci mobil Jack di atas meja kecil dekat tempat tidur. "Kau tahu, Alisa," katanya. "Aku tak sabar mengendarai mobil mewahnya. Mungkin nanti aku akan pakai itu ke villa kita." Alisa tertawa pelan. "Lakukan sesukamu. Yang penting, malam ini kita rayakan kebebasan." Mereka berdua saling berpelukan. Tapi sebelum bibir mereka sempat bersentuhan, pintu kamar terbuka keras. Jack berdiri di ambang pintu, memandang mereka berdua dengan mata tajam. Di tangannya, ponsel masih menyala. Layar menampilkan rekaman langsung adegan itu. Ruangan seketika membeku. Dimas terkejut, melangkah mundur. Sementara Alisa membeku di tempat, wajahnya memucat. "Jack, kau sudah kembali." Suaranya gemetar. Jack melangkah perlahan masuk, menutup pintu di belakangnya. "Kembali?" ucapnya pelan. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Alisa." Ia meletakkan ponselnya di meja, menatap mereka berdua. "Jadi ini yang kalian lakukan selama ini di rumahku?" Tak ada yang menjawab. Alisa hanya menunduk, matanya berair. Sementara Dimas mencoba bersikap tenang. "Jack, dengarkan aku," katanya. "Ini tidak seperti yang kau pikirkan." Jack menatapnya tajam. "Oh, jadi bukan kau yang masuk lewat jendela setiap malam? Bukan kau yang memberi perintah pada Alisa untuk menambahkan racun ke jusku?" Dimas terdiam. Alisa mulai gemetar. Jack melanjutkan, suaranya semakin dalam. "Kalian pikir aku tidak tahu? Semua sudah terekam. Setiap gerak kalian, setiap bisikan, setiap racun yang kalian siapkan." Suara sirene terdengar dari luar rumah. 2 petugas polisi berpakaian sipil masuk lewat pintu depan. Langkah mereka cepat dan tegas. Jack menatap mereka sebentar dan berkata dingin, "Tangkap pria itu." Dimas berusaha melarikan diri lewat jendela, tapi salah satu petugas menahannya dan menjatuhkannya ke lantai. Tangannya diborgol, wajahnya menghantam lantai keras. Alisa menjerit, "Jangan! Jangan tangkap dia. Aku yang memintanya." Jack menatap istrinya lama. Tatapannya tidak lagi marah, hanya dingin dan kosong. "Jadi kau mengakuinya?" katanya pelan. Air mata mulai mengalir di pipi Alisa. "Aku tidak bermaksud membunuhmu, Jack. Aku hanya butuh kebebasan. Aku tidak tahan hidup di bawah bayanganmu, di rumah besar ini, dengan semua orang menghormatimu tapi aku merasa tak berarti apa-apa." Jack memejamkan mata. "Kau punya segalanya, Alisa. Cinta, rumah, kenyamanan. Tapi kau memilih menghancurkannya sendiri." Polisi membawa Dimas keluar rumah, meninggalkan mereka berdua di kamar yang kini terasa dingin dan sepi. Alisa terisak di lantai, menatap Jack dengan tatapan putus asa. "Maafkan aku," katanya lirih. Aku menyesal." Jack menatapnya tanpa ekspresi. "Penyesalanmu datang terlambat." Ia melangkah keluar kamar, meninggalkan Alisa yang terjatuh menangis di lantai. Dari luar, suara mobil polisi perlahan menjauh, membawa pergi pria yang menjadi simbol dari semua pengkhianatan dalam hidupnya. Malam itu, Jack memutuskan kembali ke apartemennya saja. Ia menatap kota dari jendela, memandangi lampu-lampu yang berkelip di kejauhan. Semua terasa sunyi. Ia membuka laci meja kecil di ruang tamu, mengeluarkan kalung bunga matahari, dan menggenggamnya erat. Air matanya menetes pelan. "Aku sudah kehilangan cukup banyak, Tuhan," ucapnya lirih. "Tapi mungkin ini cara MU untuk menunjukkan kebenaran." Ia menatap pantulan wajahnya di jendela. Wajah seorang pria yang hancur, tapi masih berdiri. Dan dalam hening malam itu, ia berjanji, mulai esok hari, ia akan menutup lembar kelam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, lembar baru sudah menunggunya.
Karena takdir perlahan akan mempertemukannya lagi dengan gadis kecil berkalung bunga matahari yang dulu pernah ia janjikan akan dijaga selamanya. 2 minggu telah berlalu sejak malam pengungkapan itu. Rumah besar yang dulu penuh tawa kini sunyi bagai bangunan kosong tak berjiwa. Alisa dipindahkan ke tahanan wanita setelah mengaku bersekongkol dengan Dimas untuk meracuni suaminya. Sedangkan Dimas, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka percobaan pembunuhan berencana. Semua bukti yang Jack serahkan, termasuk rekaman CCTV, cairan racun, dan hasil laboratorium, menjadi kunci utama yang menutup ruang mereka untuk mengelak. Namun meski kebenaran sudah berpihak padanya, hati Jack tak juga tenang. Ia tidak merasa menang. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya sunyi, dan sepi yang perlahan menggerogoti pikirannya setiap malam. Kadang ia masih teringat wajah Alisa ketika menangis di lantai malam itu. Tangis yang ia tahu, bukan penyesalan karena mencintai orang lain, melainkan karena gagal menghancurkan dirinya. Jack kini tinggal di apartemen tinggi di tengah kota, mencoba memulai hidup baru. Ia berhenti datang ke rumah besar itu. Bahkan tak mau mendengar kabarnya lagi. Namun setiap kali malam tiba, ia selalu memandangi satu benda yang tersisa, kalung bunga matahari, simbol janji yang dulu pernah ia buat dengan seseorang di masa kecil. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jack tersenyum. Ia mengenakan jas abu muda, menatap bayangannya di cermin, lalu bergumam pelan. Mungkin, sudah saatnya aku menepati janji itu. Di kantor, suasana berbeda. Tak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Rena, sekretarisnya, menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat pagi, Pak Jack. Tim laboratorium menunggu di ruang rapat. Termasuk Luna. Jack menatapnya sebentar. Nama itu membuat dadanya berdebar tanpa alasan. Baik. Rena, aku ke sana sekarang. Di ruang rapat, beberapa staf sudah duduk, tapi pandangan Jack hanya berhenti pada satu sosok di ujung meja. Luna. Ia mengenakan jas lab putih seperti biasa. Rambut panjangnya terurai lembut, dan kalung bunga matahari itu masih menggantung di lehernya. Cahaya dari jendela besar membuat kalung itu berkilau indah, memantulkan cahaya hangat ke wajahnya yang lembut. Selamat pagi, Pak Jack. Sapa Luna sopan. Jack mengangguk. Selamat pagi, Luna. Bagaimana laporan hasil analisis terakhir? Luna menjelaskan dengan rinci, namun Jack hanya setengah mendengarkan. Suara lembut gadis itu seolah membawa dirinya ke masa kecil. Masa di mana dunia terasa lebih sederhana. Masa di mana cinta tak perlu rumit, hanya butuh kejujuran. Setelah rapat selesai, Jack menahan langkah Luna di depan pintu. Luna, boleh aku bicara sebentar? Luna menatapnya dengan sedikit heran, tapi mengangguk. Tentu, Pak. Mereka berjalan ke taman kecil di belakang gedung, tempat yang jarang dilewati karyawan. Angin siang bertiup pelan, membawa aroma daun basah. Jack berdiri di dekat pohon, sementara Luna berdiri di depannya, menatapnya dengan mata penuh tanya. Ada apa, Pak? Jack menghela napas pelan. Ia menatap gadis itu dengan sorot mata yang berbeda, lebih lembut, lebih dalam, seolah menyimpan sesuatu yang telah lama tertahan. Aku ingin bertanya lagi soal kalung itu, ucapnya hati-hati. Luna tersenyum kecil. Ah, kalung ini lagi? Kenapa Bapak begitu tertarik dengan benda ini? Karena Jack menatap mata Luna langsung. Aku pernah punya kalung yang sama. Bentuknya persis seperti itu. Kalung bunga matahari, dengan batu kecil di tengah. Luna tampak kaget. Tangannya refleks menyentuh kalung di lehernya. Benarkah? Tapi kalung ini cuma ada satu. Aku sudah memakainya sejak kecil. Jack menatap jauh ke depan, seperti menembus waktu. Luna, 22 tahun lalu, aku bertemu seorang gadis kecil di taman. Rambutnya panjang. Ia memakai baju putih dan menangis karena kehilangan orang tuanya di keramaian. Aku menemaninya bermain, memberinya permen, dan saat matahari hampir tenggelam, aku berjanji akan menjaganya kalau kami bertemu lagi. Sebelum pulang, aku memberinya kalung bunga matahari, satu-satunya yang kupunya saat itu.
Luna menatapnya. Matanya mulai bergetar. Jack melanjutkan. Suaranya kini lirih tapi tegas. Gadis itu memanggilku kakak kanguru tampan. Dan aku memanggilnya adik kelinci. Tubuh Luna membeku. Matanya membesar. Air mata langsung jatuh sebelum sempat ia tahan. Kakak kanguru tampan. Suaranya bergetar pelan. Kau kakak itu. Jack tersenyum lembut. Ya, Luna. Aku. Anak laki-laki yang dulu berjanji akan mencarimu. Air mata Luna semakin deras mengalir. Ia menutup mulutnya dengan tangan, seperti tak percaya. Ya Tuhan, aku mencarimu begitu lama, Kak. Aku bahkan ke taman itu setiap tahun, berharap bisa melihatmu lagi. Tapi tak pernah ada. Jack menunduk, suaranya bergetar. Aku juga mencarimu, Luna. Tapi waktu memisahkan kita. Aku tumbuh, kehilangan arah, dan akhirnya terjebak dalam hidup yang salah. Tapi kini, Tuhan mempertemukan kita lagi. Luna tersenyum di antara air matanya. Ia menatap Jack lama. Wajahnya merah menahan emosi. Jadi, selama ini kamu... Jack mengangguk. Aku tidak tahu kalau kau bekerja di sini sampai hari aku melihat kalung itu di lehermu. Kalung yang dulu kuberikan dengan janji yang belum pernah kulupakan. Mereka berdua terdiam cukup lama. Angin sore berhembus lembut, membuat daun-daun di taman itu bergoyang pelan. Luna menunduk, menyentuh kalung di dadanya. Aku menyimpannya karena aku percaya. Suatu hari nanti, lelaki yang memberikannya akan datang kembali. Jack melangkah satu langkah mendekat. Dan aku di sini sekarang. Luna mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Waktu seakan berhenti di antara keduanya. Tak ada lagi rasa curiga, tak ada lagi luka. Hanya kehangatan masa kecil yang kembali tumbuh. Lebih dalam, lebih dewasa. Jack tersenyum. Kau tahu, Luna? Aku pikir hidupku sudah berakhir setelah semua yang terjadi. Tapi melihatmu, rasanya seperti Allah memberiku hidup baru. Luna menatapnya dengan mata yang masih basah. Mungkin ini memang waktu yang tepat. Kau datang di saat aku juga kehilangan arah dalam hidupku. Mereka berdiri dalam diam. Suasana terasa hangat meski angin dingin berhembus lembut. Jack menatap kalung itu sekali lagi, lalu berkata pelan. Janji masa kecil itu masih berlaku, kalau kau masih mau. Luna tersenyum sambil menunduk malu. Kalau aku menolak, berarti aku mengingkari doa yang kuucapkan setiap malam, Kak. Jack terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Jangan panggil aku Kak lagi. Aku ingin jadi orang yang berbeda sekarang. Luna tertawa pelan di sela air matanya. Lalu, aku harus panggil apa? Jack mendekat, menatap matanya lembut. Panggil saja namaku, Luna. Mulai hari ini, biarkan aku menjaga bunga matahari yang pernah kuberi, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai permulaan. Luna menatapnya lama. Senyum kecil muncul di wajahnya, dan kali ini, air matanya bukan air mata kehilangan, melainkan air mata harapan. Sore itu, langit tampak lebih indah dari biasanya. Cahaya jingga memantul di antara kaca gedung, dan di taman belakang kantor, dua sosok berdiri berhadapan, tertawa kecil di bawah sinar matahari yang hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Jack terasa damai. Ia tahu luka masa lalu tidak akan hilang sepenuhnya, tapi setidaknya, kini ada seseorang yang membuatnya percaya bahwa cinta tidak selalu harus sempurna. Kadang, cinta yang paling tulus adalah yang kembali setelah tersesat terlalu jauh. Dan di bawah cahaya matahari sore itu, Jack berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, sudah menepati janji yang kuucapkan 20 tahun lalu. Senja hari itu turun perlahan, seperti waktu yang enggan beranjak. Langit berwarna keemasan dengan semburat merah lembut di tepinya. Di taman belakang kantor itu, Jack dan Luna masih duduk berdua di bangku kayu yang sama, bangku yang sudah menjadi saksi bisu dari pertemuan yang menutup masa lalu dan membuka harapan baru. Angin sore menggerakkan helai rambut Luna. Ia menatap langit, matanya berbinar lembut, lalu berbisik pelan. Kau tahu, Jack,
Dulu aku sering memandangi langit seperti ini dan berharap bisa melihatmu lagi. Kadang aku merasa bodoh karena masih percaya pada janji anak kecil. Jack tersenyum hangat. Bukan bodoh, Luna. Justru karena kau percaya, aku bisa menemukanku lagi. Luna tertawa kecil. Suaranya lembut. Jadi selama ini, kau juga mencariku. Jack mengangguk. Aku mencarimu, bahkan tanpa sadar. Waktu aku bertemu Alisa, aku pikir aku sudah menemukanmu kembali. Ia mengenakan kalung bunga matahari yang sama. Aku bodoh, Luna. Aku pikir takdir akhirnya mempertemukanku dengan janji masa kecilku. Nada suaranya mulai pelan, mengandung getir. Tapi ternyata yang kutemukan bukan cinta, melainkan pelajaran dari Tuhan agar aku belajar membedakan ketulusan dari kepura-puraan. Luna menatapnya penuh iba. Ya Tuhan, ujianmu berat sekali, Jack. Jack menatapnya, lalu tersenyum tenang. Iya, tapi aku bersyukur ujian itu datang. Karena kalau bukan karena semua itu, aku tidak akan bertemu lagi dengan gadis kecil yang dulu memberiku alasan untuk tersenyum. Luna menunduk malu. Matanya berkaca-kaca. Jack menatapnya lama, lalu berkata lembut. Kau masih ingat, dulu aku bilang bunga matahari itu lambang dari seseorang yang tetap menatap cahaya, tak peduli betapa gelapnya dunia. Luna mengangguk. Aku ingat. Karena itu aku tak pernah melepas kalung ini. Setiap kali aku merasa hidupku berat, aku selalu menggenggamnya, dan entah kenapa, hatiku jadi tenang. Jack tersenyum. Itu karena kau tidak pernah lupa bagaimana mencintai dengan tulus, Luna. Mereka terdiam. Di antara mereka, angin sore membawa aroma tanah basah, aroma kehidupan baru. Jack menatap Luna lekat-lekat, seolah ingin memastikan bahwa semua yang ia lihat itu nyata, bukan mimpi. Luna, ucapnya perlahan. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak mau kehilanganmu lagi. Aku ingin menepati janjiku dulu. Aku ingin membawamu keluar dari bayangan masa lalu, menuju hidup yang benar-benar baru. Luna menatapnya. Air matanya menetes pelan. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Jack, aku hanya takut semua ini terlalu cepat. Jack tersenyum lembut. Tidak apa-apa kalau kau butuh waktu. Aku akan menunggu, seperti dulu aku menunggumu di taman. Hanya saja kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Luna menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku juga tidak akan lari lagi. Jack menarik napas panjang, lalu memandang langit yang perlahan berubah oranye tua. Lucu ya, dulu aku berpikir hidupku sudah selesai waktu kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi sekarang, aku sadar, kehilangan bukan akhir, melainkan cara Allah menuntun kita ke arah yang benar. Luna tersenyum di antara air matanya. Aku senang mendengarnya. Jack menatapnya penuh makna. Dan aku lebih senang karena bisa melihatmu tersenyum seperti ini. Ia berdiri, mengulurkan tangan ke arah Luna. Gadis itu menatapnya sebentar, lalu menggenggam tangan itu dengan pelan. Genggaman hangat, tulus, tanpa kebimbangan. Jack menatapnya dari dekat, berkata lembut. Mulai hari ini, aku tidak ingin kau berjalan di belakangku atau di depanku. Aku ingin kita berjalan berdampingan. Luna menunduk, bibirnya bergetar. Aku janji, Jack. Mereka berjalan keluar taman perlahan, meninggalkan bangku kayu yang kini seolah tersenyum di bawah cahaya senja. Di sepanjang jalan kecil itu, Jack sesekali melirik Luna yang masih memegang kalung bunga matahari di dadanya. Cahaya sore menyentuh permukaan logam kecil itu, membuatnya berkilau lembut. Setelah beberapa langkah, Luna berkata pelan, "Aku masih tidak percaya ini nyata." Jack menatapnya sambil tersenyum. "Percayalah, Luna, Allah tidak pernah salah dalam waktunya. Kau datang tepat ketika aku butuh cahaya." Luna mengangguk pelan. "Dan kau datang saat aku mulai kehilangan arah." Mereka berhenti di bawah pohon besar di pinggir taman. Cahaya sore menembus di antara dedaunan, menyoroti wajah keduanya yang kini hanya berjarak sejengkal. Jack menatap mata Luna dalam-dalam. "Kau tahu,
katanya perlahan. Bunga matahari hanya mekar sempurna saat menghadap cahaya. Luna tersenyum lembut. Dan sekarang aku tahu, cahayaku adalah kamu. Jack menarik napas dalam, menahan haru yang menggenang di dadanya. Ia menggenggam tangan Luna lebih erat, lalu menunduk sedikit. Mungkin jalan menuju kita tidak mudah, Luna. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Luna mengangguk. Suaranya nyaris berbisik. Aku percaya padamu, Jack. Dan pada momen itu, ketika angin berhenti berhembus dan sinar matahari terakhir perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Jack memeluk Luna pelan. Pelukan yang sederhana, tapi di dalamnya tersimpan rasa syukur, penyesalan, dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Suara detak jantung mereka berpadu dengan lembutnya suara senja yang memudar. Jack berbisik di telinganya. Terima kasih, adik kelinci, sudah menunggu begitu lama. Luna menutup mata. Air matanya jatuh di bahu Jack. Dan terima kasih, kakak kanguru tampan, karena tidak lupa pada janjimu. Matahari perlahan tenggelam sepenuhnya. Dan di bawah cahaya senja yang meredup, dua hati yang sempat terpisah oleh waktu kini bersatu kembali. Bukan karena kebetulan, tapi karena janji kecil yang akhirnya ditepati oleh takdir. Beberapa bulan kemudian, Jack dan Luna berdiri di taman yang sama tempat mereka dulu pertama kali bertemu sebagai anak-anak. Pohonnya masih kokoh. Bangku kayunya masih di tempat yang sama. Hanya satu hal yang berbeda. Kini mereka berdiri sebagai dua jiwa yang dewasa, membawa luka masa lalu tapi juga cinta yang matang. Luna menggenggam tangan Jack, memandangi kalung bunga matahari di lehernya. Jack tersenyum. Kalung itu akhirnya kembali pada pemiliknya. Luna menatapnya dengan lembut. Tidak, Jack. Kalung ini milik kita berdua. Karena tanpa kamu, bunga matahari ini tidak akan punya cahaya. Jack mengangguk pelan, menatap langit biru di atas kepala mereka. Kau tahu, Luna? Sekarang aku mengerti. Bukan waktu yang menyembuhkan luka, tapi keikhlasan untuk memaafkan. Luna menatapnya dengan mata hangat. Dan aku mengerti, bukan cinta yang membuat kita bahagia, tapi keberanian untuk mencintai dengan benar. Mereka tersenyum, lalu berjalan bersama, meninggalkan taman masa kecil mereka dengan langkah mantap. Di langit, matahari sore bersinar terang di antara awan putih, memantulkan cahaya keemasan di kalung bunga matahari yang kini bersinar lebih indah dari sebelumnya. Dan dari kejauhan, seolah-olah semesta ikut tersenyum, karena janji yang dulu diucapkan oleh dua anak kecil itu, akhirnya ditepati oleh dua hati yang telah tumbuh, belajar, dan menemukan makna sejati dari cinta. Langit sore itu berwarna keemasan, dengan awan putih yang berarak perlahan di atas taman kota yang tenang. Burung-burung kecil hinggap di ranting, menyanyikan nada-nada lembut yang menyatu dengan semilir angin. Di jalan setapak yang dipenuhi bunga matahari yang sedang mekar, Jack dan Luna berjalan berdampingan. Mereka tidak banyak bicara. Langkah mereka perlahan, seirama, seperti sedang menikmati setiap detik yang berlalu. Sesekali, Luna menatap ke arah danau kecil di sisi taman, tempat pantulan cahaya senja menari di atas permukaannya. Jack tersenyum lembut, memandangi wajah Luna yang diterpa cahaya keemasan. Taman ini indah sekali, katanya pelan. Tempat seperti ini membuatku merasa tenang. Luna tersenyum kecil. Aku sering datang ke sini kalau sedang lelah. Ada sesuatu di taman ini yang membuatku ingin kembali. Entah kenapa. Jack menatapnya. Sendiri. Luna mengangguk. Biasanya ya. Kadang aku bawa makanan kecil, lalu memberikannya kepada kakek pengemis yang duduk di bangku dekat gerbang. Langkah Jack terhenti. Ia menatap Luna dengan mata sedikit melebar. Kakek pengemis. Luna mengangguk ringan. Iya. Kakek tua dengan pakaian lusuh. Rambutnya sudah putih semua, dan jalannya agak pincang. Aku kasihan padanya. Beliau tidak pernah meminta, hanya duduk diam sambil tersenyum. Aku sering membawakan roti atau buah untuknya. Kadang dia menatapku lama, lalu berkata hal aneh. Jack menatapnya serius. Hal aneh seperti apa? Luna mengerutkan kening, mencoba mengingat.
Waktu itu dia bilang sesuatu seperti, "Kau akan bertemu seseorang yang sudah lama menunggumu. Tapi tunggulah dengan hati yang sabar." Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi setiap kali aku menatap matanya, rasanya seperti beliau tahu segalanya. Jack terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Setiap kata Luna seperti menembus pikirannya, membuka kembali pintu kenangan yang selama ini ia biarkan tertutup. Ia menatap Luna dengan wajah perlahan berubah pucat. "Luna," suaranya pelan. "Kau masih ingat kapan terakhir kali kau melihat kakek itu?" Luna menatap ke langit, berpikir, "Entahlah, sekitar 2 minggu lalu mungkin? Setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi." Bangku tempatnya biasa duduk kini kosong. Jack menatap jalan setapak di depannya. Dadanya terasa sesak. Ia berhenti melangkah dan menatap ke arah bangku yang disebut Luna. Bangku kayu di bawah pohon besar dekat gerbang taman. Bangku itu masih sama seperti dulu, tapi kosong. Wajah Jack perlahan menegang. Ingatannya melayang ke masa beberapa minggu lalu. Di depan toko perhiasan, seorang kakek lusuh menatapnya tanpa berkata apa-apa. Lalu di depan toko bunga, kakek yang sama mengetuk jendela mobilnya dan berkata, "Cepatlah pulang ke rumah dan lihat apa yang dilakukan istrimu." Jack menggenggam jemari Luna tanpa sadar. Matanya masih tertuju pada bangku kosong itu. "Luna," katanya pelan. "Kakek yang kau temui itu, sepertinya orang yang sama dengan kakek yang pernah menemuiku waktu itu." Luna menatap Jack dengan kaget. "Maksudmu?" Jack mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Beberapa hari sebelum semua kehidupanku berubah, aku juga bertemu seorang kakek tua dengan pakaian lusuh dan mata yang dalam. Dia menatapku lama, seperti tahu segalanya. Dan saat aku hendak pulang membawa hadiah untuk istriku, dia mengetuk jendela mobilku dan berkata, 'Cepatlah pulang ke rumah dan lihat apa yang dilakukan istrimu.'" Luna menutup mulutnya dengan tangan. "Allah, kau yakin itu kakek yang sama?" Jack mengangguk. Ciri-cirinya sama persis. Bahkan cara duduknya yang tenang itu pun tak kulupakan. Keduanya terdiam lama. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan bunga matahari di sekitar mereka. Di antara gemerisik daun, suara burung terdengar lembut seolah menyapa keheningan itu. Luna berbisik pelan, "Jadi, kakek itu mungkin bukan orang biasa." Jack menghela napas dalam. "Aku juga berpikir begitu. Mungkin dia bukan sekadar pengemis. Mungkin dia adalah perantara yang dikirim oleh Allah untuk memperingatkanku, dan untuk mempertemukan aku dengan seseorang yang seharusnya benar-benar bersamaku." Luna menatap Jack dengan mata bergetar, antara haru dan tak percaya. "Jadi kakek itu?" Jack menatap langit senja yang mulai berubah jingga. "Ya, Luna. Aku rasa kakek itu bukan hanya penyelamat hidupku. Dia adalah utusan yang menuntunku padamu." Luna menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir. "Allah, kalau begitu, kakek itu membawa pesan dari takdir. Dan aku bersyukur karena aku sempat menemuinya, memberi roti dan buah untuknya." Jack tersenyum pelan. "Dan aku bersyukur karena aku mendengarkan ucapannya." Ia menggenggam tangan Luna lebih erat. "Kalau bukan karena kakek itu, mungkin hari ini aku tidak berjalan di sampingmu." Luna menatapnya, tersenyum lembut. "Dan kalau bukan karena kebaikan kecil itu, mungkin aku tak akan tahu rasanya disatukan oleh takdir." Mereka kembali berjalan perlahan di jalan setapak taman itu, di bawah langit yang semakin jingga. Bangku kosong tempat kakek tua itu biasa duduk kini diterpa sinar matahari terakhir sore itu. Seolah-olah cahaya itu tersenyum, menyaksikan dua manusia yang akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Dan di tengah keheningan itu, Jack berbisik lirih, "Terima kasih, kakek, karena sudah mempertemukan kami." Langit mulai meredup. Angin berhenti sejenak. Dan di antara bunga-bunga matahari yang bergoyang lembut, seolah ada suara samar yang datang dari kejauhan. Suara tua yang tenang, seolah berkata, "Sudah waktunya kau pulang ke rumah yang sebenarnya." Jack memejamkan mata, mengangkat wajah ke langit sore. Senyum lembut terukir di bibirnya. Kini ia tahu, semua yang terjadi bukan kebetulan.
Semua ini adalah takdir yang telah disusun Allah dengan sempurna. Cerita selesai. Dan begitulah, sahabat semua, pesan dari seorang kakek pengemis yang dulu sempat diabaikan, ternyata menjadi jalan bagi Jack untuk menemukan kebenaran, sekaligus cinta sejatinya. Kadang, Allah menyampaikan peringatan bukan lewat orang kaya, bukan lewat orang berkuasa, tetapi lewat seseorang yang tampak tak berarti di mata dunia. Karena sesungguhnya, takdir tidak pernah salah alamat. Jack kehilangan apa yang palsu, hanya agar ia bisa menemukan yang tulus. Luna, gadis yang dulu menunggu dalam diam, dan kini menjadi cahaya barunya. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap kehilangan bisa jadi adalah cara Allah mempertemukan kita dengan sesuatu yang lebih indah. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepatlah pulang ke rumah, dan lihat apa yang dilakukan istrimu.